Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak solih dan solihah. Berikut ini merupakan video tutorial bagaimana cara masuk ke akun Edmodo sebagai siswa, juga bagaimana cara menjawab penugasan maupun kuis yang akan diberikan oleh Ustadz dan Ustazah dalam pembelajaran daring di SMP Islam Azhara Bandar Lampung. Sebelumnya kita masuk ke laman Google dulu, kemudian ketikkan Edmodo. Pilih web resmi dari Edmodo, maka akan tampil layar seperti ini. Nah, karena kita pengguna baru, maka pilih mendaftar. Kemudian kita pilih yang sebagai student. Nah, akan ada tampilan seperti ini. Kita akan mengisinya. Untuk kelas or school code, ini adalah kode yang diberikan oleh Ustadz dan Ustazah, kode setiap kelasnya. Maka anak-anak bisa pilih salah satu saja. Misalnya, contohnya seperti ini. Nama pengguna adalah nama siswa yang digunakan sebagai username. Dalam nama siswa jangan menggunakan spasi ya. Jika terjadi kesalahan, bisa tambahkan angka di belakangnya. Surel tidak harus diisi ya, tidak perlu pakai email. Kata sandi bisa dimasukkan password yang mudah diingat saja. Jika sudah, buat akun. Maka kita akan dibawa ke halaman seperti ini. Kita akan melengkapi profil. Di sini adalah nama lengkap kita. Bisa dipisah, kalau misalnya ada 3 angka berarti Anggun. Nah, bisa diginiin. Kalau hanya 2 langsung ke nama belakang. Masukkan juga tanggal lahir kita ya. Jika sudah, klik selesai. Nah, kita sekarang masuk ke keamanan akun. Di sini kita diminta untuk memasukkan alamat email orang tua. Maka jangan lupa tanyakan kepada ayah dan bunda alamat emailnya apa. Ini harus diisi ya anak-anak. Jika sudah, kita klik beritahu. Maka kita akan dibawa ke halaman utama dari Edmodo. Ada apa aja di sini? Nah, anak-anak bisa lihat. Di sini adalah foto profil kalian. Jika kalian mau mengganti foto juga boleh. Kita bisa lihat di profilnya dan bisa diganti perbarui foto. Kemudian, jika kita ingin melihat kelasnya, ini tadi kita udah masuk di kelas 7. Artinya kode tadi kode dari kelas 7. Kemudian di sini adalah jadwal tugas-tugas yang sudah diberikan para guru, ustadz maupun ustazah. Kalau misalnya ada penugasan atau kuis akan tampil di sisi yang sebelah sini. Oke, baik. Kalau misalnya mau lihat nih kelasnya, kita bisa klik di sini. Ada apa aja di kelas ini atau ada informasi apa di kelas ini, kita bisa masuk ke kelas ini. Kemudian kita bisa lihat ustadz dan ustazah mengirimkan apa di kelas ini. Baik, sekarang kita mulai dulu dari pesan umum ustadz dan ustazahnya. Jika ustadz dan ustazah mengirim hanya seperti ini, artinya ini pesan biasa, tidak ada penugasan maupun kuis. Anak-anak bisa menanggapi via komentar. Misalnya ditanggapi dengan begini. Cukup di kolom komentar. Nah, untuk penugasan, kita balik ke depan lagi. Kita bisa lihat nih, kita punya tugas apa aja hari ini. Dan kita bisa lihat juga kapan batas akhir dari penugasan itu di kolom yang ini. Kita punya 2 tugas nih artinya, ada kuis 1 dan ada bilangan. Dua-dua penugasan ini batas akhirnya adalah hari ini. Maka anak-anak harus perhatikan kapan batas akhir dari setiap
penugasan yang diberikan oleh Ustadz dan Ustazah. Jangan sampai ketinggalan. Maka kita lihat dulu nih untuk yang penugasan pertama. Ada namanya bilangan. Ini namanya penugasan nih, kalau ada di sininya ada tulisan buka. Kalau misalnya yang tadi di status biasa tidak ada tulisan bukanya. Kalau ada penugasan artinya kita akan harus mengirimkan sesuatu untuk menjawab penugasan itu. Nah, kita buka dulu penugasannya dengan klik tombol buka. Nah, jika Ustadz dan Ustazah meminta anak-anak untuk menjawab dari komen, maka bisa buat via tanggapan teks. Kalau misalnya ada jawaban. Tapi jika Ustadz dan Ustazahnya meminta dalam bentuk Word, anak-anak bisa mengirimkan di buat, kemudian pilih dokumen Word, atau PowerPoint, atau Excel. Tapi kalau Ustadz dan Ustazah meminta dalam bentuk foto, lampirkan di sini. Pilih lampiran, file dari komputer, dan pilih fotonya. Oke, ini kita pilih. Nanti dia akan mengirim, kemudian pilih masukkan tugas, menyerahkan. Nah, begitu cara mengirim tugas. Jadi, kalau mengirim tugas harus dibuka tugasnya. Satu hal yang harus kalian perhatikan dalam penugasan, tidak boleh menjawab via komentar. Jadi kalau misalnya di sini ada tugasnya, terus kita kirim di sini, ini salah ya. Jadi tidak boleh menjawab di kolom komentar. Harus membuka penugasannya. Oke? Kemudian sekarang kita akan lanjut melihat penugasan kita di sini. Setelah kita mengerjakan penugasan yang pertama, maka akan hilang. Tugas kita tinggal yang kuis. Baik, kita coba lihat yang kuis. Di kelas yang sama, kuisnya seperti ini. Tidak dijawab di komentar juga seperti di penugasan, maka kita caranya dengan membuka kerjakan kuis. Tinggal diklik. Untuk kuis, anak-anak harus memastikan setiap mulai mengerjakan kuis semuanya harus sudah ready, harus sudah siap, karena tidak bisa diulang lagi jika terjadi kesalahan. Dalam kuis, ada masa berakhir kuis itu jatuh temponya. Dan kita juga bisa lihat ada berapa pertanyaan yang ditanyakan di soal dan berapa waktu yang kita butuhkan. Dalam kuis ini akan berakhir malam ini dan hanya ada satu pertanyaan dalam waktu 10 menit. Kita coba kerjakan. Nah, ini tampilan kuisnya. Kalau ini misalnya jawabannya benar, maka ini tidak timbul ustazah. Gak usah bingung, karena soalnya hanya satu. Kalau soalnya lebih dari satu, maka nanti di sini akan timbul warna biru yang bisa kita klik berikut. Tapi kalau hanya satu soal dan sudah selesai, maka kita kirim kuis. Nah, sebelum kirim kuis, selama mengerjakan kuis kalian harus bisa lihat waktunya nih. Sudah berapa yang terjawab dan waktunya tinggal berapa lagi. Jadi harus diperhatikan, jangan sampai waktunya habis tapi soalnya belum terselesaikan. Jika sudah, kita kirim kuis. Kirim. Nah, maka akan tampil nilai kita di sini. Kalaupun tidak ada nilai, tidak perlu khawatir karena bisa saja Ustadz dan Ustazah memang tidak menunjukkan nilainya. Oke, nah sekarang kita lihat lagi ke halaman depan. Kuis kita sudah bersih, artinya hari ini kita sudah mengerjakan seluruh penugasan dari Ustadz dan Ustazah. Oke, nah sekarang kalau misalnya kelasnya nggak cuma ada satu, kita mau nambah kelas lagi. Maka klik di kelas saya, titik 3-nya. Kemudian pilih gabung ke kelas. Nah, masukkan kode kelas yang lain. Misalnya,
Baik, kita klik gabung. Nah, maka secara otomatis kita sudah bergabung di kelas 7 Met Al-Huda gitu. Kita bisa lihat ada pesan apa sih dari Ustadz dan Ustazah di kelas ini. Begitu. Jadi yang harus anak-anak ingat adalah ketika ada kuis dan penugasan tidak boleh menjawab di kolom komentar. Harus menjawab di tempat penugasan dan kuisnya. Juga perhatikan batas waktu agar tidak tertinggal atau terlambat dalam mengirimkan tugas. Oke, jika ada yang kesulitan tidak paham tentang Edmodo bisa ditanyakan ke wali kelas masing-masing ya. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.